Jenderal kardus terbuai mimpi, dia nyalon lagi. Oh bilang ekonomi meroket, padahal nyungsep meleset. Kardus terbuai mimpi, dia nyalon lagi. Surat gagal 2 kali, pengen kayak Jokowi. Nanti lu kalah lagi, nanti lu kalah lagi, nanti lu gigit jari, nanti lu gigit jari. Potong bebek angsa, masak dikuali, gagal urus bangsa, maksa 2 kali, takut diganti, Prabowo Sandi, la 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 la, takut diganti, Prabowo Sandi, la 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 la. Ayo kita pilih Jokowi satu kali lagi, pilihan yang pasti. Ayo kita pilih Jokowi satu kali lagi, buat bangun negeri. I make your speakers bang. Jokowi Ma'ruf Amin. Jokowi Ma'ruf Amin. Ya, itulah tadi sepenggal lagu yang diciptakan oleh masing-masing pihak untuk menyindir maupun juga untuk mengajak masyarakat untuk memilih. Saya ingin membahasnya bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir ada di studio. Saya perkenalkan ada Rasman Nasution, jubir TKN Jokowi Ma'ruf. Kemudian dari luar studio sudah bergabung bersama kami ada Ahmad Dhani dan juga Lely Aryani, pengamat komunikasi politik. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam, Mbak Uci. Ya, Selamat malam, Mbak Uci. baik, saya ingin ke Mas Dhani. Mas Dhani, Anda, Fadlizon dan juga Sang Alang ini menyanyikan lagu Sontoloyo. Ini memang sengaja untuk menyindir penguasa, menyindir pemerintah. Lagu ini diciptakan gitu? Ya, itu harus ditanyakan pada penciptanya. Karena saya nggak nyiptain lagu itu. Yang nyiptain liriknya Fadlizon, yang nyiptain musiknya Sang Alang, gitu. Tapi kan Anda ikut bernyanyi begitu di sini. Berarti Anda tahu dong bahwa lagu ini memang bermuatan politis. Ya, tentunya memang lagu ini tidak mungkin bermuatan cinta ya. Kan liriknya udah jelas. Apa yang ingin dikritisi? Apa yang ingin dikritis lewat lagu ini, Mas Dhani? Waduh, karena saya nggak ikut bikin lirik ya. Iya, harusnya Mas Fadlizon aja yang diwawancara. Tapi kan Anda ikut menyanyikan, Mas Dhani. Iya, saya ikut menyanyikan. Ya liriknya itu kan memang kalau menurut saya liriknya memang tentang sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan hoak ya. Saya juga nggak mau kalau misalnya liriknya itu berisi hoak, saya juga nggak mau nyanyiin pasti. Jadi kalau liriknya itu kontennya itu memang kontennya memang berdasarkan pada fakta, saya mau nyanyi gitu. Jadi yang Anda maksud kau bilang ekonomi meroket padahal nyungsep meleset itu kenyataan begitu menurut Anda. Kemudian terkait dengan pengangguran turun begitu, orang cari kerja makin bejibun itu kenyataan, dan juga terkait dengan rupiah anjlok melemah menurut Anda itu kenyataan begitu, Mas Dhani? Menurut kamu gimana? Baik, saya akan tanyakan ke pihak sebelah, ke Rasman, Bang Rasman. Ini ada lagu sindiran begitu dari pihak BPN. Anda merasa tersindir, terintimidasi dengan lagu ini? Baik, saya sapa dulu.
Assalamualaikum Mas Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Bu. wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Bu Leli. Bu Leli juga ini sahabat saya. Waalaikumsalam. Baik, Bang Rasman, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya sebenarnya bicara tentang lirik ini sudah hampir dapat kita yakini memang ini menyindir. Arahnya pasti menyindir. Ya. Tetapi yang saya lihat bahwa baru kemarin ya, 1 hari sebelum reuni Akbar 212, itu saya menjadi narasumber di acara polemik dan di situ hadir 2 petinggi 212. Pertama Pak Slamet Ma'arif, yang kedua Pak Martak. Dan di samping saya itu ada juga yang satu barisan dengan kita untuk bagaimana memotret Indonesia gitu ya. Nah, saudara, perlu saya sampaikan bahwa di sana kemarin ada Kapitra Ampera. Saya bertanya langsung. Pada waktu live sebelumnya itu ada Mas Ahmad Dhani juga. Saya bertanya dan minta agar Pak Slamet Ma'arif atau Pak Martak bersumpah. Dan di sana kemarin itu saya minta lagi di acara itu, dan Pak Martak itu bersumpah dan berdemi Allah bahwa tidak ada unsur sedikit pun yang terkait dengan politik di acara 212. Nah, sekarang jawabannya, jangankan untuk melihat potret mereka kemarin, ada yang tangannya sudah seperti ini, itu rame ya. Kemudian ada lagunya, saya lihat lagi ini. Kemudian ada cara-cara para kita demonstran. fokus ke Iya, kita lagu fokus ini. begini. Jadi lagu ini sebenarnya kontraproduktif dengan realita yang ada. Kenapa Anda mengatakan begitu? Indeks harga saham gabungan itu menaik 1,03%. Itu menaik. Yang kedua, rupiah hari ini itu di tanggal 3 bulan 12 tahun 2018 ini 14.265 per US dollar. Artinya menguat. Kemudian pertumbuhan ekonomi naik dari 5,2%. Jadi artinya bahwa ini situasi yang tertinggi, menjadi 5,2% maksudnya, itu yang tertinggi dibanding dengan tahun 2014 yang lalu. Nah, oleh karena itu maka nyanyian-nyanyian yang disampaikan ini tidak lain adalah sebagian daripada mencederai. Menurut saya acara yang begitu sakral, kegiatan yang begitu sakral, dimulai dengan sholat subuh, kemudian langsung melakukan tabligh akbar, kok ada nyanyian-nyanyian yang berbau menyudutkan orang lain. Itu bukan ajaran agama. Jadi menurut Anda data-data yang dicantumkan di lagu Sontoloyo ini tidak benar begitu? Yang menurut saya tidak benar. Dan Mas Ahmad Dhani memang tidak juga dia harus mengatakan bahwa dia tahu maksudnya apa gitu. Karena pencipta lagunya bukan beliau. Tapi paling tidak menurut saya, apa yang dilakukan kemarin dengan jutaan orang yang hadir itu, kita tidak menutup mata. Jutaan orang yang hadir itu dapat kita curigai menjadi rusak, menjadi terganggu, menjadi tidak lagi sistemik, dan menjadi sesuatu yang ada kepentingan politik di dalamnya. Mas Dhani, ini memang bukan Anda begitu yang menciptakan, liriknya adalah Fadlizon, tapi Anda sebagai salah satu penyanyi begitu di lagu ini, apakah Anda melakukan riset sebelumnya terlebih dahulu sebelum menyanyikan lagu ini? Apakah memang benar-benar yang disampaikan atau kritik-kritik yang disampaikan sudah tepat? Ya, kalau berdasarkan data dari awal kan yang dijanjikan sama Presiden Jokowi kan pertumbuhan ekonominya kan 7% dari janji kampanye. Nah, maupun dibilang paling tinggi sekarang 5,2, tetap faktanya ya tidak meroket. Maksudnya kan kalau dalam kampanye kan maunya meroket ke 7%. Di zaman SBY pertumbuhan ekonomi 6%. Pak Jokowi berjanji dalam kampanyenya 2014 bahwa ekonomi akan meroket ke 7%. Nyatanya sampai saat ini yang terbaik pun cuma 5,2%. Berarti kan jauh dari pasak daripada tiang, ya kan? Terus apa lagi tadi yang mau Mas Dhani, saya pikir ini tidak benar juga kalau dikatakan tidak meningkat ya. Target itu boleh saja 7%.
dan bagaimana import beras dan lain Kan sebagainya. Tapi dari itu liriknya, sorry, dari liriknya Iya. dari liriknya kan cuman gitu aja. Enggak. Katanya ekonomi meroket, Iya, ternyata tapi kan tidak cuman juga, ya kan. Tapi tidak juga Jadi nyungsep gitu loh. Tidak juga nyungsep gitu. Jadi kategori kata-kata dengan nyungsep Ya, kalau itu dengan meroket itu dibandingkan berbeda gitu loh. Kalau nyungsep itu turun jatuh ke bawah, ini Gini tidak, ini loh. masih stabil. Inflasi kita masih masih bisa kita handle, kita tangani dengan baik, tapi dia tidak menyungsep gitu. Jadi kata-kata nyungsep ini luar biasa. Ini seolah-olah ini tidak ada perbaikan ekonomi sedikit. Padahal fakta di lapangan menunjukkan ada perkembangan yang berarti. Oke ya, jadi begini. Yang dimaksud nyungsep itu mungkin ya dari 6% ke 5%, itu nyungsep namanya. Kan dari zaman SBY kan 10 tahun tuh 6% ekonomi kita gitu loh. Begitu presidennya Jokowi nyungsep 5%. Ya, Habis tapi kan bahasanya apa dong? Ada faktor Kalau nggak nyungsep. global, ada faktor global yang mempengaruhi itu semua. Ada di Turki juga ekonomi yang melemah. Itu semuanya ada faktor. Tapi kalau kita lihat realita pembangunan di negara ini hari ini, dari sektor ekonomi, dari segi infrastruktur itu kelihatan gitu. Jadi menurut saya, buat apalah menyindir-nyindir lagi dengan nyanyian-nyanyian yang kurang membaik begini, sehingga kita menjadi tambah terpecah di era demokrasi, di mana kita tinggal berapa bulan lagi untuk bertarung secara fair dan play. Saya kira begitu. Mas Dhani, data-data yang Anda sampaikan di lagu ini bisa dipertanggungjawabkan? Oh ya jelas dong, bisa dipertanggungjawabkan dong. Apalagi memang nyatanya tinggal di Google aja janji Jokowi kampanye kan ekonominya 7%. Tinggal di Google juga pertumbuhan ekonomi zaman SBY rata-rata 6%. Begitu Jokowi jadi presiden 5% ya kan. Itu namanya ya nyungsep gitu. Baik. Apapun itu, Kita akan tampilkan infrastruktur ada dan lain-lain. Kalau saya melihat ini bukan, kalau nyungsep itu buruk loh artinya. Nyungsep itu turun ke bawah, maaf ini seperti Lion Air, nyungsep ke bawah sana, itu tidak, ini terkontrol gitu loh. Inflasi terkontrol, harga-harga juga masih terkontrol. Walaupun ada sedikit perbaikan, dari target 7% menjadi 5,2% itu bisa bertahan. Karena memang infrastruktur kita juga sedang pembangunan, aspek-aspek lain, dan itu banyak yang melakukannya. Dan kita jangan menutup mata bahwa dunia-dunia asing, saya katakan seperti Turki tadi juga mengalami hal yang sama. Tidak boleh kita menyudutkan langsung pemerintah seperti ini, gitu. Saya kira Fadlizon juga, jadi begini saya melihat nanti ini jadi kita begini. pelajari dulu. Kalau memang faktornya kita lihat nanti di belakang ada unsur-unsur yang tidak baik, ini akan menimbulkan kegaduhan, akan menimbulkan perspektif negatif, itu nanti kita akan pelajari dalam konteks hukum lah gitu. Oh, ada laporan gitu? Kita lihat dulu. Mas Rasman? Kita lihat dulu, tapi saya bukan tukang lapor. Nanti akan lain orang yang menilai itu, kalau saya tidak. Silakan Mas Dhani tanggapannya. Jadi begini ya, jadi kita juga harus tahu memang ada faktor dari luar tentang turunnya ekonomi, tapi itu tidak fundamental. Kalau fundamental ekonomi Indonesia kuat, dolar pun juga tidak akan meroket kuat gitu loh. Karena memang dalam sistem kekebalan tubuh ekonomi kita memang tidak kuat. Jadi memang tim ekonomi Jokowi memang tidak sukses gitu, sehingga akhirnya dolarnya meroket, ekonominya turunnya juga drastis gitu loh. Jadi pertumbuhan ekonomi 5% itu bukan sesuatu yang baik gitu loh. SBY tanpa buzzer, tanpa banyak gaduh, SBY tanpa 10 tahun itu ekonominya stabil 6%. Tanpa banyak gaduh, tanpa banyak cincong gitu ya. Ini udah banyak cincong, ekonominya 5,2% gitu loh. Infrastruktur juga tidak memberikan dampak positif pada. Mas Dhani, saya berharap apakah itu kalimat-kalimat seperti tadi cincong, nah itu bisa menimbulkan perspektif yang negatif. Saya berharap Mas Dhani yang seperti itu ya dapat dikurangi gitu ya, supaya tidak nanti menjadi masalah hukum yang baru lagi. Gitu ya. Jadi saya kira seperti itu. Kalau kalimat-kalimat cincong, kalimat ini kemudian SBY juga dulu SBY juga masa dia dulu. Ya, kalau cincong itu kan berarti ada banyak cakap lah, banyak ngobrol lah, banyak ngomong, banyak ini. Hanya pandai bicara doang, kira-kira memang banyak ngomong. Infrastruktur. Memang Pak Jokowi banyak ngomong. Ya, tapi kita harus jujur ya. Memang Pak Jokowi banyak ngomong gitu loh. Di negara ini. Kecuali banyak ngomong. Meningkat jauh sekarang. Orang mau lebaran sudah merasakan bagaimana jalan tol. Meningkat. Infrastruktur. Ya, itu sudah banyak infrastruktur dibangun dengan hutang, itu tidak bisa dibanggakan, saudara temanku. Infrastruktur dibangun dengan hutang, itu tidak bisa dibanggakan. Siapapun presidennya, bangun infrastruktur dengan utang itu siapapun bisa, bos. Saya kira begini ya. Nggak usah harus Jokowi. Begini, Sule aja kalau jadi presiden bisa juga dia bangun infrastruktur tanpa justru utang. menteri
Menteri bidang perekonomian, bidang keuangannya itu justru orang yang ada di SBY juga, Ibu Sri Mulyani. Konteksnya tidak ada Iya, masalah tapi presidennya sebenarnya dengan bukan ekonomi, SBY. tidak ada masalah. Pak Darmin juga semuanya ada di dalam, nggak ada masalah. presiden itu menentukan Jadi kalau juga. saya mengatakan Sehebat-hebatnya ini terasa Sri manfaatnya bagi Mulyani, masyarakat. sehebat-hebatnya Sri Baik, Mulyani, satu kalau persatu. presidennya Jokowi Aspek tetap nyusun pembangunan. Satu juga persatu masalahnya bicaranya, ternyata. satu persatu. Aspek pembangunan itu jadi dari masyarakat sebenarnya- yang Baik, merasakannya. Mas Dani Sekarang- dulu, Mas Jadi Dani dulu sebenarnya, silakan. Saya di Medan, Sumatera Utara. Mas Dani dulu. Itu Bang Rasman tahan dulu, punya kita dengarkan dampak, Mas Dani. positif pada pertumbuhan ekonomi. Jadi nggak bisa dibanggakan infrastruktur bisa aja. Belanda bangun infrastruktur tanpa banyak cincong juga. Bangun jalan 1000 kilo dari Dendels bangun 1000 waktu kilo dari SBY Anyar yang dibangun Panalukan nggak apa? pakai cincong juga, nggak Waktu pakai SBY utang yang dibangun juga. apa, Mas? Hah? Waktu SBY yang dibangun apa? Waduh banyak bos. Nggak ada. Banyak bos. Nggak ada Tanya yang aja saya anak-anak lihat tuh. Demokrat. Banyak. Nggak ada, yang ada banyak Itu anggota bangun Demokrat yang jembatan tertangkap Suramadu kasus yang bangun korupsi. SBY. Ada yang dibangun biasa-biasa saja. Suramadu jembatan SBY. Iya, itu doang Jembatan yang satu SBY, itu. apa Ini sudah jembatan berapa Suramadu, kilo? Saya Surabaya yang bangun orang Sumatera SBY. Utara. Saya orang Medan. Merasakan sekarang bagaimana dari Binjai, dari Medan ke Iya, Binjai, tapi itu milik dari Medan siapa, ke Tebing bos? Tinggi, itu Jalan bagian tol dari itu bukan milik program negara. pembangunan. Jadi Jalan maksud- tol itu bukan gini. milik negara dan rakyat Iya, kalau mau pakai betul. harus bayar. Maksud saya, kalau Mas namanya Dani- infrastruktur bangun itu harus dari kekuatan ekonomi sendiri, Iya, maksud jangan saya begini, utang. Mas Kalau Dani. utang akhirnya swasta yang punya. Kita semua sepakat ada kekurangan dari pemerintahan ini. Namanya orang pemerintah dan mengkritisi itu paling enak. Ya enggak, maksud saya gini loh. Tapi yang paling urgent adalah Iya. bahwa pembangunan itu berjalan dan ekonomi masih bisa stabil. Kita masih bisa ikut pemilu dengan baik nanti tanpa harus menghujat kiri dan kanan lewat kata-kata, lewat sindiran, lewat nyinyiran dan lain-lain Nggak bisa sebagainya. dong. Kalau Itu yang saya presiden, katakan. kalau presiden itu punya janji kampanye, kampanyenya itu harus dilaksanakan janjinya. Sudah Kalau dia dilaksanakan. tidak bisa melaksanakan Tapi janji-janji ada- kampanyenya, kan sudah dilaksanakan. namanya presiden gagal, bos. Baik, baik. Kan janjinya 7% pertumbuhan ekonomi. Iya. Baik. Iya, Masa- janjinya masa yang 7%, satu ternyata cuma kekurangan, yang nyungsep satu menutup yang 5,2%. lain. Itu namanya Saya- presiden Ya, tapi gagal. kan tidak semua. Ini ada Gitu. kekurangan sedikit. Baik. Masa itu langsung dikatakan nyungsep. Kita kan tidak bedah memberi manfaat satu-satu, apa-apa. kita bedah satu-satu dari Baik. lirik lagu Sontoloyo ini. Dikatakan bahwa orang cari kerja begitu makin bejibun. Kita perlihatkan ini data dari Badan Pusat Statistik. Ini yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia turun dibandingkan tahun lalu. Agustus 2018 tingkat pengangguran di Indonesia 5,34%. Di tahun sebelumnya Agustus 2017 tingkat pengangguran di Indonesia 5,50%. Ini artinya turun, Mas Dani, tingkat penganggurannya. Ini berarti tidak valid dong data Anda di lirik lagu Sontoloyo ini. Ya kalau data BPJS kan punya BPS kan punya pusat juga ya kan. Ya kalau misalnya yang dimaksud Mas Wah, Fadli itu yang mungkin tidak bukan boleh. hanya pengangguran yang dimaksud itu indikator. pengangguran. Itu indikator ekonomi perkembangan statistik Indonesia. Itu gunanya BPS. Kalau BPS juga dicurigai bagian dari kebohongan Indonesia, ini nggak boleh. Ini BPS yang mencatat, bukan kemauan Jadi dari gini. kita semua gitu. Maka saya gini ya. katakan kalau kita Jadi bernyanyilah semua- dengan seniman, bawalah informasi yang konstruktif, bawalah informasi-informasi yang baik, berbeda pendapatlah kita, tapi kita tetap bersatu. Karena demokrasi itu begitu gitu loh. Tidak saling masak kan orang acara 212 melakukan kegiatan silaturahim, tabligh Baik. akbar, berkumpul para ulama, dicederai dengan nyanyian. Mas Dani, ini Yang bila ini bisa bila merusak datanya kita tidak semua. valid, bukannya berpotensi sebagai pencemaran nama baik atau penyebaran kebohongan, sudah siap dengan konsekuensinya, Mas Dani? Ya, jadi begini ya, kan data itu kan harus bicara. Kita ini kan bicara lagu ya. Kalau bicara data ya harusnya yang datang juga yang menguasai data juga gitu loh. Maksudnya? Jadi Anda tidak bertanggung jawab karena bukan Anda Ya, yang bikin maksudnya begitu juga- lagunya. Ya bukan seperti itu. Maksud saya ya harusnya ya kalau bicara data kita datang lagi ke studio rame-rame bahas tentang lagu ini, tentang data-data yang diciptakan dalam lagu ini. Jadi bawa juga orang-orang yang punya data juga tentang pengangguran dan lain-lain. Tapi ini gitu datanya loh. sudah jelas dari Jadi BPS dan jangan-jangan- bisa dibuka di websitenya langsung. Berarti Anda asal nyanyi aja gitu, Mas Dani, nggak riset karena- terlebih dahulu, iya, nggak karena datanya lihat dulu konkret. datanya. Jadi gini ya,
data itu kan yang dibuat kan pemerintah juga. Jadi data itu misalnya gini, tentang data ekonomi yang dibuat oleh ekonomi, harusnya juga yang diundang juga data tentang orang-orang yang punya kemampuan dalam bidang itu gitu loh. Jadi kalau saya disuruh bawa data juga, ya ayo minggu depan untuk kapan gitu loh. Enggak, maksud Jangan saya bukan sekarang. seperti itu. Kayak misalnya, saya kira apa yang dilakukan oleh host kita ini dalam rangka dialog sore hari ini adalah untuk menyesuaikan apa yang menjadi objek, subjek, dan substantif dari nyanyian itu disesuaikan dengan fakta di lapangan. Karena itu menyangkut masalah pekerjaan, masalah dolar, ya, masalah fakta yang di lapangan, dan lain sebagainya. Fakta di lapangan memang fakta di lapangan kan tidak, kan itu masih BPS, berjibun. itu BPS menunjukkan bahwa angkanya tidak sesuai dengan apa yang dinyanyikan itu, Mas. Ya, tidak sesuai. Gini loh ya, misalnya ya, fakta, misal gini ya, saya cerita ya sedikit ya. Misalnya, sebentar dulu saya mau ngomong, Bos. Silakan Mas Dani, silakan. Sebentar saya mau ngomong. Iya, silakan. Saya mau ngomong dulu. Misalnya data BPS, misalnya ada data BPS bahwa Jokowi berhasil menurunkan kemiskinan sampai 9,8%, misalnya ya, itu data Anda dari tahu, BPS Mas Dani. Ya, data ya kan. Itu kalau kita tidak pelajari lagi, Pak Jokowi bilang bahwa baru kali ini angka kemiskinan di Indonesia itu cuma 1 digit. Ya. Sejak 1999. Itu kalau sebagai Ya, itu kalau sebagai fakta memang iya. Tapi sebagai pesan itu hoak. Karena apa? Karena hampir semua presiden di Indonesia itu menurunkan kemiskinan. Dan ketika dipelajari, ternyata dari data BPS juga, Jokowi cuma menurunkan angka kemiskinan 1,1%. Dari 10,8 menjadi 9,8. Jadi Jokowi adalah presiden paling gagal dalam menurunkan kemiskinan dibandingkan dengan presiden-presiden yang lain. Ini data juga dari BPS. Tapi data dari BPS jelas-jelas turun, Mas Dani, dari 10,12 menjadi 9,82. Anda ingin menyatakan bahwa BPS ini datanya tidak benar begitu? Dengerin dulu ya. Data BPS itu benar. Data BPS itu benar, turun 1,1% saja. Nah, sedangkan Pak SBY menurunkan kemiskinan 5, sekian persen. Bu Megawati 3, sekian persen. Gus Dur menurunkan kemiskinan 5, sekian persen. Jadi kalau menurut data BPS, pesannya cuman Jokowi yang menurunkan kemiskinan 1,1%. Yang paling kecil menurunkan kemiskinan dari 10,8 menjadi 9,8, 1,1% saja. Sedangkan presiden yang lain menurunkan kemiskinan banyak yang di atas 3%. Jadi data yang tadi tentang pengangguran juga mesti saya pelajari lagi gitu loh. Bang Rasman, maksud saya begini. Sebelum kita bernyanyi, kita harus lihat dulu fakta-fakta. Harus ada data statistik. Masa Ahmad Dhani mengatakan, oh jangan tanya saya dong, saya kan hanya menyanyikan, tanya orang yang menguasai ekonomi. Nggak boleh begitu. Tentu ketika, saya dulu bicara, Mas. Jadi kita persilakan Bang Rasman dulu ya. Kalau misalnya saya disuruh nyanyi, masa iya sekelas Mas Ahmad Dhani, penyanyi papan atas, itu kan tadi udah diulangin, Bos, jangan diulangin lagi. Tidak menghitung, bukan. Masa sekelas Mas Ahmad Dhani, orang yang sudah mengerti banyak hal tentang Indonesia, kok malah tanpa mempelajari fakta data yang ada, kita melakukan dialog sore hari ini mengatakan itu cari yang ahli ekonomi untuk membahas tadi itu. Udah diomongin lagi, jangan diulangin lagi, Bos. Waktu kita dikit. Itu tidak relevan. Waktu kita dikit, jangan diomongin lagi yang tadi. Udah 3 kali diomongin yang tadi. Jangan diomongin lagi ya. Masa kita nyanyi tidak disesuaikan dengan fakta yang ada. Baik. Saya ingin menanyakan ke pengamat komunikasi politik, ke Ibu Lely. Ibu Lely, ini tanggapannya soal perang lagu begitu, perang lagu saling sindir lewat lagu di tahun politik ini. Ya, apa kalimat satir yang diungkapkan untuk menyindir gitu ya. Kemudian disampaikan dengan cara yang nyinyir. Nyinyir itu kan berulang-ulang, diulang-ulang terus. Ada satu poin yang kemudian diulang-ulang lagi, disampaikan. Lalu itu kemudian kan meruak ke publik. Nah, ketika meruak ke publik ini kan persepsinya menjadi tidak sama.
tadi dari dua orang yang bicara ini, dari tadi saya nunggu dengan sabar gitu kan. Aduh, saya pusing gitu dengarnya ya. Gimana rakyat banyak yang melihat perdebatan malam ini gitu kan. Artinya apa? Kalaulah kedua belah pihak cara membaca data itu berbeda, maka selamanya kalimat-kalimat nyinyir, lagu-lagu cara menyindir ini akan terus terjadi sepanjang perhelatan politik kita menjelang 2019 ini. Kalau kita kembali misalnya tadi kan Mas Dhani misalnya mengulang-ulang bagaimana suksesnya zaman Pak SBY. Pada saat itu kritik-kritikan yang masuk kepada Pak SBY itu tidak terlalu banyak gitu. Meskipun rakyat juga merasakan realitas yang berbeda dari yang disampaikan oleh data-data di BPS misalnya. Karena apa? Karena yang berlaku pada saat itu tiap pemerintahan entah itu Bu Mega, Pak SBY, Gus Dur dan yang lain-lain termasuk sejak zaman Pak Harto kan yang dipercaya adalah data yang ada di BPS. Nah, jadi sekarang ini justru cara membaca data itu yang berbeda yang menyebabkan kenyinyiran ini terus berlanjut. Dan saya membaca juga bahwa sepanjang perhelatan politik 2019 ini tidak akan selesai menurut saya. Jadi kalau seandainya kedua belah pihak itu sama-sama memiliki kecerdasan politik, apa yang mereka sampaikan ke publik itu harusnya bisa juga membangun kesadaran publik untuk mencermati data yang disampaikan. Jadi cara mengkritik termasuk cara menjawab kritik itu harus dipunyai oleh kedua belah pihak. Nah, sehingga kenyinyiran ini punya makna. Masih ingat nggak lagu zaman Pak SBY misalnya ada sajadah panjang terbentang. Nah, itu adalah bagian dari potongan yang ditampilkan lewat iklan dari cara Pak SBY untuk menjawab banyak kritik yang berbeda yang terkait dengan diri beliau dan Ibu Ani pada waktu itu. Ini cerdas menurut saya sehingga rakyat kemudian dibawa untuk berpikir ulang. Nah, jadi lagu-lagu yang bisa menciptakan kritik tapi tidak dengan cara kalimat-kalimat satir yang menimbulkan persepsi yang berbeda. Kenapa sih politisi itu nggak bisa mengungkapkan kata-kata yang politik yang lebih baik misalnya dibandingkan rakyat kebanyakan. Ingat loh, pemilih-pemilih ini adalah kebanyakan pemilih yang diam, yang tidak juga obral seperti mereka kata-kata dari nuansa politis yang mereka ingin berikan kepada apa yang mereka dukung. Sehingga menurut saya kalau memang ingin menciptakan sebuah lagu, coba lagunya lebih mendidik gitu. Kemudian yang mengkritik lagu itu juga seharusnya bisa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana cara menjawab kritik tadi. Oke lah, sudah kepalang tanggung, lagu tentang kalimat itu sudah muncul, bagaimana cara menjawabnya dengan model kritikan yang berbeda misalnya. Jadi ini menyebabkan komunikasi politik itu tidak makin bising. Ini benar-benar bising loh. Kalau dikatakan dalam ilmu komunikasi itu noise, saya menyatakannya bising. Dan kebisingan ini diciptakan oleh kedua belah pihak gitu. Mengapa sih ini lebih sering jargon, kemudian saling sindir, kemudian lagu yang dikeluarkan oleh kedua kubu begitu, tidak perang visi dan misi yang dilakukan oleh kedua pasangan ini, terutama tim suksesnya? Iya, kan memang setiap peristiwa yang terjadi itu kan bisa dikonstruksikan. Ketika seseorang melihat realitas, misalnya itu ada banyak pandangan ahli yang mengatakan ini harus dilihat secara intersubjektif, ini harus dilihat sekedar simbolik, ini harus dilihat objektif, dan ini harus dilihat subjektif misalnya. Tinggal bagaimana ketika orang-orang yang saling berkomunikasi politik itu harusnya tidak berpikir bahwa komunikasi politik yang mereka lakukan itu bersifat linier. Artinya hanya satu arah, lalu kemudian mereka menjejali benak halayak dengan argumentasi yang tidak masuk akal, lalu kemudian rakyat dibiarkan mempersepsinya dengan cara mereka masing-masing. Harusnya kan lebih daripada itu. Apa yang mereka lakukan itu mereka harus berpikir model komunikasi itu kan sudah bergeser, interaksional. Artinya jika rakyat tidak bisa menjawab langsung apa yang mereka katakan, di media sosial itu berhamburan komentar-komentar yang makin tidak mencerdaskan publik. Nah, sehingga pilihan kenapa Mbak Uci tanyakan tadi, jawaban saya adalah karena memang manusia itu adalah makhluk pengguna simbol. Jadi segala simbol ingin digunakan. Simbol lagu, lambang pakaian, bendera, baju yang dikenakan itu berwarna apa, lalu kemudian nyanyian, kosakata, bait-bait puisi yang kemudian juga menimbulkan hiruk pikuk dan kebisingan. Nah, seharusnya menurut saya ya,
para politisi ini belajar lagi sajalah berkomunikasi politik sehingga kecerdasan publik pun bisa dibangun. Jadi perdebatan malam ini menurut saya juga tidak mencerdaskan karena kita menjadi penonton yang tidak bisa menjawab. Komunikasinya betul-betul linear. Saya bisa menjawab karena saya menjadi bagian dari diskusi ini. Tapi rakyat yang menjadi penonton yang duduk di depan televisi sekarang ini kan tidak bisa menjawab. Lalu kemudian mereka berkomentar Nanti saya lewat akan media tanya ke sosial Mbak Lely terkait yang itu tidak seberapa bisa kita tahan. efektifkah sindiran lewat lagu, dan juga ini kubu TKN juga membalas lagu dengan judul Jenderal Kardus Kalah Mulu. Nanti saya akan tanya pendapatnya dari Mas Dhani usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.